pamit ya? Dela, Ibu nggak mau kamu naik gunung ya? Emangnya kenapa? Ibu takut kalau aku mandiri, iya? Dela, kamu kan nggak pernah naik gunung. Dan gunung itu bukan tempat main-main, ya? Bu, aku ini udah besar, udah dewasa. Jadi aku tahu apapun resikonya. Dan aku juga udah siap kok untuk itu. Tahu dari mana? Dengar cerita temen. Coba aja, ayah masih hidup. Pasti ayah tuh bakal dukung aku. Gak mungkin ayah ngekang-ngekang aku kayak ibu. Dela, tolong batalin niat kamu ya. Ibu punya firasat nggak enak, Dela. Firasat. Ibu tuh selalu ngegunain kalimat itu, alasan itu untuk ngelarang aku. Dela. Apa sih, Bu? Ibu cuma punya kamu satu-satunya. Ibu khawatir, Dela. Ibu nggak mau kehilangan kamu, Dela. Nggak mau. Berisik! Dengan ataupun tanpa seizin ibu, aku akan tetap pergi ke gunung. Dela! Saya takut, Mbak. Tapi saya juga nggak bisa nahan dia terus. Anak itu keras kepala. Katanya saya ini nggak ngertiin dia. Padahal cuma saya nggak mau kehilangan. Mbak Nadia, Ya, maaf, ada narasumber kita satu lagi. oh ya, silakan suruh gabung sama kita. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Silakan boleh duduk sini. Makasih. Ini Dennis, Mbak. Dia pacarnya Dela. Maaf, saya terlambat. Saya kesini disuruh sama Bu Risma. Oh, nggak apa-apa kok, Mas Denis. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir. Tadi kami sedang membahas mengenai saat-saat sebelum Dela akhirnya diberikan izin oleh Ibu untuk berangkat naik ke gunung. Apakah Mas Denis tahu mengenai rencana ini dari awal? Sebenarnya itu adalah program kerja kami di Pecinta Alam Kampus, Mbak. Kebetulan saya adalah ketuanya. Dan saat Dela mendaftar sebagai anggota baru, dia minta untuk naik gunung. Jujur, sebenarnya saya nggak langsung setuju ketika Dela minta untuk naik gunung. Tapi karena ibunya mengizinkan, lalu namanya saya daftarkan di peserta. Oke guys, keputusannya besok malam kita mulai mendaki. Kita akan mendaki ke salah satu gunung di daerah Jawa Timur. Estimasi 2 hari 1 malam kita sampai di puncak. Gas lah, asal jangan bawa anak baru ya. Takutnya ngeluh mulu. Sayang, aku pengen ikut dong naik gunung. Memangnya kamu udah dapat izin, Del? Paling nggak diizinin lagi kayak kemarin. Kalau ngomong tuh kalian jangan sembarangan ya. Jangan baper lah. Kalau memang belum dapat izin, ya bilang aja belum. Kalau aku bilang mau ikut ya berarti aku udah diizinin sama ibu aku. Jadi aku mau ikut. Del, nggak usah pakai emosi ngomong. Abisnya aku tuh capek tau nggak sih diremehin terus sama mereka sayang. Emangnya kamu beneran siap? Siap mental, siap fisik. Ya ampun, kalau cuman daki gunung mah kecil. Jangankan cuman daki gunung, ke langit aja aku sanggup kok. Wah, Del. Jangan ngomong sembarangan lah. Takutnya nanti jadi kenyataan loh. Dengar ya, kalau emang kalian gak yakin sama aku gak peduli. Kita lihat aja nanti siapa yang bakal sampai puncak duluan. Del, ini bukan soal siapa yang sampai puncak duluan, tapi siapa yang pulang dengan selamat. Pulang selamat atau enggak, itu tuh urusan aku. Mas Denis, apakah pada saat itu ada briefing khusus untuk para peserta? Itu udah pasti, Mbak. Tapi Mbak, yang bikin saya khawatir itu mereka berangkat pas mau maghrib. Bu,
Ibu ngapa kayak gitu doang, lama banget sih. Iya, ini lagi diberesin. Dela, kenapa nggak sebaiknya besok pagi aja sih berangkatnya? Udah dari dulu orang bilang berangkat maghrib itu nggak baik, Dela. Nggak boleh. Bu, stop bawa-bawa pamali, bawa-bawa maghrib. Lagian kita tuh ya mau ke gunung, bukan mau ke alam goib. Udah nggak usah. Dela, di sana itu dingin. Menurut ibu. Nggak usah, Bu. Assalamualaikum. Kan, Denny sudah datang. Ibu sih kelamaan. Oh ya Bu, pokoknya Ibu siapin barang-barang aku, skincare aku, terus makeup aku juga jangan lupa dibawa. Pokoknya semuanya sama tasnya ya Bu, tasnya bawain ke depan. Astagfirullah, Dela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, hai. Loh, tas kamu mana? Tuh, lagi di packing sama Ibu. Loh, kok ibu sih yang packing? Kenapa nggak kamu aja? Ya ampun sayang, udahlah kamu tuh ya nggak usah sok peduli tuh sama Ibu. Kamu udah siap? Bu, biar saya aja yang angkat. Aduh, Bu, kok tas aku jadi berat gini sih? Aduh, Ibu pasti masukin baju-baju aku yang nggak penting ya. Enggak kok. Ini pasti berat karena alat-alat kamu sendiri. Gak mungkin ya Bu, ini tuh pasti semuanya gara-gara Ibu. Ya udah kalau gitu kita pamit ya Bu ya. Denis, Dela, apa nggak sebaiknya besok pagi aja kalian berangkat? Itu hujannya udah makin deras aja, petirnya kayak gitu. Iya juga sih. Iya dong Bu, saya juga setuju dengan Ibu. Dan apakah Dela mau mengikuti saran Ibu? Enggak, Mbak. Mereka tetap berangkat malam itu juga. Lebih baik kita berangkat besok pagi aja ya. Sayang, kamu tuh nggak perlu dengerin apa kata Ibu. Ibu tuh dari tadi tuh emang mempengaruhi kamu. Del, benar kata ibu. Nanti aku bilang sama teman-teman yang lain ya. Kita berangkat besok subuh. Gak mau, aku pokoknya pengen berangkat sekarang juga. Denis, jagain Dela. Mas Denis, bagaimana keadaan cuaca, kondisi jalan pada saat itu? Pada saat itu cuaca mendung dan berkabut. Dan jalanan pun agak licin. Astaga, dan kalian semua menggunakan kendaraan apa menuju ke lokasi? Kami menyewa mobil. Dan perjalanan itu sendiri bagaimana Mas? Apakah aman? Ataukah terjadi sesuatu? Sesuai firasat ibu, Mbak. Mobil kami mengalami kerusakan. Kerusakan apa Mas Denis? Mesin yang rusak? Bukan, tapi rem blong. Remnya blong? Remnya belum. Ini remnya, Pak. Pak, ya Allah. Coba remnya dikocok terus, Pak. Udah dicoba tapi nggak bisa. Pak, hati-hati, Pak. Ayo coba lagi, Pak. Hati-hati, Pak. Pak, awas, Pak. Pak, awas. Kita masuk tikungan. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah.